ya. Mudah-mudahan Pak Wamen memberi polisi kepada anak buahnya. Pak Menteri juga tadi jam 5:30 pagi Pak Menteri sudah berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo. Kemarin Pak Wamen sudah berkomunikasi dengan kami juga bersama dengan Pak Refli Harun. Jadi kami berpendapat bahwa apa yang sekarang terjadi di mana kantor Kemendikbud ini dikunci dan kemudian ada banyak seperti itu menghalangi kami masuk untuk bertemu. Padahal hari Jumat yang lalu Pak Rizwan Syarifah sudah dijanjikan untuk bertemu dengan staf ahli, bahkan dengan dirjen. Tidak ada, mereka semua ketakutan bertemu dengan kami. Ya, sekali lagi kami katakan bahwa kami ini para peneliti dan para pejuang itu ingin membantu kementerian dalam hal ini pendidikan dan kebudayaan serta direktorat pendidikan dasar dan menengah serta kejuruan, bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, apa yang dilakukan oleh dirjen yang lalu dan apa yang dilakukan oleh menteri yang lalu itu ternyata berpotensi menjadi sebuah perbuatan kriminal, yaitu pemalsuan dokumen, pembohongan publik, ya, dan melakukan tindakan yang tidak appropriate terkait dengan keterbukaan informasi publik, ya. Jadi Gibran mengaku dia bersekolah di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Dokumennya adalah dokumen publik karena digunakan menjadi wali kota dan menjadi wakil presiden, dan untuk itu kami berhak, legal standing kami jelas sebagai warga negara. Kami punya hak untuk meminta kejelasan ijazah SD dari Gibran Rakabuming. Begitu juga dengan ijazah SMP dan begitu juga dengan ijazah ataupun sertifikat ataupun diploma yang dia klaim dia dapatkan dari beberapa institusi, yaitu SMP Negeri 1 Surakarta, yang sampai dengan hari ini kami seluruh rakyat Indonesia tidak pernah melihat ijazah SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian kami juga tidak melihat diploma atau sertifikat kelulusan dari Orchid Park Secondary School yang ternyata berdasarkan penelitian kami ternyata adalah setara SMP. Untuk itu maka rakyat berhak untuk mendapatkan penjelasan apakah Gibran Rakabuming itu bersekolah SMP 2 kali dan kenapa sebabnya, lalu kemudian di mana dia menjalankan pendidikan SMA-nya, karena ternyata dirjen yang lalu itu mengeluarkan surat pernyataan penyetaraan kursus yang dia tempuh di Australia itu disetarakan dengan SMK. Ya, ini yang kami berikan sebuah kejelasan terkait dengan riwayat pendidikan yang sangat tidak jelas. Artinya Pak Menteri dan Pak Wamen, mohon agar Anda berdua ya sebagai pejabat publik yang dibiayai, yang dibayari oleh pajak rakyat, itu bersama dengan kami rakyat memberikan semua penjelasan kepada rakyat sesuai dengan penelitian, sesuai dengan data-data yang sahih dan akurat. Demikian Pak Menteri dan Pak Wamen, mudah-mudahan Anda mendapatkan informasi dari kami terkait dengan suasana yang terjadi di depan ruang kantor Bapak, di mana kami dijanjikan untuk bertemu dengan staf Bapak, staf ahli, tapi ternyata kami hanya ditemui oleh satpam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Tuntas. Ya, Udah. Lagi. Udah. Udah yang ini aku tadi sampaikan ke Menteri sama Pak Wamen. Tadi pagi udah komunikasi. Kemarin udah komunikasi. Udah yakin aja bakal giliran kita datang begini aja. Setelah Jokowi white paper, Gibran white paper. Black paper. Yang janji saya kemarin kan, tapi jangan disebar ya. Ini orang yang mengantar Gibran ke UTS Insya, tapi belum saya siarin karena belum dapat produsen. Saya sembunyiin. Nih orang harus saya video. Yang saya cerita kemarin. Ini orang. Ini.
Apa kita seperti rakyat yang terlantar di Republik ini ya? Pengemis. Kita seperti pengemis. Oh udah ya? Udah. Oh itu udah dibawa. Pemilik negara ini jadi pengemis semua. Pantaslah Pak Prabowo membuat badan baru, yaitu Badan Pengentasan Kemiskinan. Jangan-jangan jawaban Gibran nanti, Gibran, di mana ijazah SMA-mu? Pasti dibilang ini, nanti di pengadilan. Jadi semua ijazah adanya di pengadilan. Bahkan Menteri Kemendikbudrismen ini pun nggak sanggup menjelaskan ini, saya lihat. Apa kita ajak Pak Roy untuk mengklarifikasi apakah Pak Roy Suryo. Ya teman-teman, tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama seperti apa penggugat Wapres Gibran ini, yaitu ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, dan juga tadi ada kawan-kawannya yang menggugat daripada Wapres Gibran langsung ke kementerian. Dan tadi kita bisa lihat di video, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan. Udah lama mereka di luar untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kenapa bisa begitu teman-teman? Mungkin ada alasan tertentu ya. Dan mudah-mudahan ini masalah dapat cepat terselesaikan. Dan berikut kita coba membahas tanggapan daripada netizen kita. Isu ijazah palsu Gibran atau begini prosedur penyataan ijazah luar negeri. Gibran Raka Buming Raka mendapatkan surat keputusan penyerahan ijazah luar negeri dari Kementerian Pendidikan pada 8 Agustus 2019. Simak syarat ketentuan agar lulusan luar negeri mendapatkan penyertaan ijazahnya. Publik tengah dihebohkan terkait latar belakang pendidikan Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto tersebut dituding hanya lulusan setara sekolah menengah kejuruan atau SMK. Hal itu lantaran beredar surat keterangan penyertaan ijazah oleh Kementerian Pendidikan di sosial media. Surat tersebut mengungkapkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Inset Sunday dengan memiliki pengetahuan antara setara tamat sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan permintaan akuntansi dan keuangan. Surat pernyataan itu dikeluarkan pada 6 Agustus 2019. Lanjut lagi komentar daripada saudara kita, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan pendidikan terakhir Gibran setara dengan sarjana. Selain pernah studi di UTS Inset, Gibran juga melanjutkan pendidikannya di Manajemen Development of Singapura atau MDIS pada 2007 dan lulus pada tahun 2010. Berdasarkan penelusuran Tempo, kampus tersebut pernah terafiliasi dengan University of Brander, Singapura. Gibran meraih gelar Bachelor of Science dari University of Bradford untuk mendapatkan surat keputusan penyertaan ijazah luar negeri dari Kementerian Pendidikan pada 8 Agustus 2019. Sebetulnya penyertaan ijazah hanya digunakan untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Kalau di luar negeri, hal tersebut dilakukan oleh universitas yang akan menerima mahasiswa lulusan universitas dari negara lain. Namun dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi pun penyetaraan ijazah diatur untuk keperluan melanjutkan studi, kata PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nijam kepada awak media. Lantas seperti apa prosedur penyertaan ijazah luar negeri? Apakah bisa digelar bachelor? Tak disertakan dengan sarjana. Berikut penjelasannya. Ijazah bachelor bisa saja tidak disetarakan dengan sarjana. Hal itu dapat terjadi karena sejumlah hal. Pada negara-negara tertentu ada perbedaan sistem pendidikan yang mendasar dibandingkan dengan di Indonesia. Hal ini dilihat dari jumlah kredit, jumlah jam kuliah intensif.
khusus di negara Australia dan beberapa perguruan tinggi cabangnya di negara lain hanya Bachelor of Honors yang dapat disetarakan dengan program sarjana di Indonesia selain Bachelor of Honoris. Makanya ijazahnya disetarakan dengan jenjang D3. Program Bachelor yang regular atau non honors dapat disetarakan dengan sarjana apabila dalam kurikulum seorang mahasiswa melakukan intensif atau melakukan flat tesis yang dibuktikan dengan tercantumnya mata kuliah tersebut pada dapat disamakan dengan tesis. Untuk negara lain, program bachelor dengan honors tidak dapat disetarakan dengan sarjana. Usulan penyertaan akan dievaluasi lebih lanjut dengan melihat kembali kurikulum dan perkuliahan yang diikuti. Setidaknya terdapat 10 persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh penyusul agar mendapatkan pernyataan ijazah luar negeri di Indonesia. Perguruan tinggi luar negeri dan atau program studi harus terakreditasi atau diimbangi lembaga yang berwenang. Ijazah asli dan berwarna apabila tidak dalam bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Transaksi akademi asli dan berwarna apabila tidak dalam bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oleh penerjemahan bersumpah. Fee studi dalam semua halaman paspor yang digunakan sebagai bukti keluar atau masuk negara tempat studi yang relevan selama masa studi bagi lulusan program Research Basket dan program Soundwit dapat diganti dengan visa kunjungan. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.